Bisa sebelum kita lanjutkan diskusi, rekan saya Ami Ardini akan menyampaikan sejumlah data-data menarik untuk Anda terkait berita bohong ini. Ami, silakan. Ya, terima kasih Carlos. Pemirsa, hoax itu memang sudah ada sejak dulu dan berdampak luas. Salah satunya jika kita kaitkan dengan konteks pemilu. Nah, publikasi hoax dengan frekuensi tinggi diprediksi akan berulang di pemilu 2019. Solusi dari berbagai pihak sangat penting untuk segera dilakukan agar bisa menangkal hoax ataupun warta dusta sekaligus tetap menjaga kebebasan sipil atau masyarakat. Nah, saya akan mencoba untuk memaparkan sejumlah data untuk Anda terkait dengan penyebaran hoax. Yang pertama, kita akan lihat dulu konten hoax pada pemilu 2019. Ini adalah ini dia konten hoax pemilu 2019 ini pada periode Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau saat dimana dimulainya kontestasi pemilu itu. Nah, kita lihat lagi bahwa dalam waktu 5 bulan saja ini cukup banyak sudah hoax yang terkait dengan isu-isu politik. Ini di bulan Agustus ada 11 konten hoax, kemudian menjadi 8 di bulan September, kemudian naik lagi menjadi 12 di Oktober, di November ada 13, dan terbanyak ini ada di bulan Desember 2018, ada 18 konten hoax. Ini menurut data yang didapatkan dari Kemenkominfo. Dan selanjutnya lagi kita lihat lagi sebab hoax itu bermasalah dan juga berdampak luas. Ini dia akibat penyebabnya, karena yang pertama adalah karena frekuensi suatu konten hoax ini begitu tinggi sehingga seolah-olah ini kemudian dianggap menjadi kebenaran. Lantas juga mengapa hoax itu bisa bermasalah ketika rendahnya literasi digital masyarakat. Lalu aspek psikologis seperti persamaan ideologi, agama, afiliasi politik, penggunaan media terhadap penyampai hoax. Berikutnya lagi kita lihat bahwa makin tipisnya batas konseptual ruang publik dan juga ruang privat juga memperparah, dan makin intim dan tingginya supply dan demand. Jadi semakin banyak masyarakat yang gemar mungkin menyebarkan hoax, maka akan semakin banyak pula hoax-hoax itu diciptakan seperti itu. Kemudian juga rendahnya pengaruh media mainstream sebagai akibat dari turunnya kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional. Lantas kita akan lihat lagi sebenarnya seperti apa sih hukuman yang bisa dikenakan bagi para pembuat maupun juga penyebar berita bohong atau hoax. Kita lihat lagi bahwa ada di pasal 45 atau 2 Undang-Undang ITE ini berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 maka dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi jangan bermain-main jika Anda menciptakan, membuat atau bahkan hanya menyebarkan, itu juga ada konsekuensi hukumnya, pemirsa. Dan berikut lagi kita akan lihat seperti apa sebenarnya tanggapan dari sejumlah tokoh terkait dengan maraknya penyebaran hoax, utamanya yang beredar jelang pemilu 2019. Kita lihat yang pertama, ini ada dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang mengatakan bahwa dia meminta Kabarreskrim untuk mengusut tuntas mencari siapa yang menyebabkan atau menyebarkan hoax itu, dan ini terkait dengan adanya berita bohong atau hoax yang baru saja beberapa hari lalu ini beredar terkait dengan adanya penemuan 7 kontainer yang berisi kertas suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok, dan ternyata terbukti itu adalah hoax. Selanjutnya kita lihat lagi pernyataan dari Komjen Arief Sulistianto, Kabarreskrim Polri, yang mengatakan semua ingin melakukan kekacauan dan gangguan terhadap pemilu pasti akan kita selesaikan. Dalam arti ini adalah akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya ini adalah tanggapan dari Hasto Kristianto, Sekretaris TKN Jokowi Ma'ruf. Pernyataan yang mengadu domba yang kemudian menciptakan kegaduhan itu satu hal yang tidak perlu. Ya, lalu ini adalah tanggapan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, itulah, ini kan hoax, surat suara kan belum dicetak. Masa sudah muncul fitnah-fitnah seperti itu. Hindarilah hal-hal fitnah seperti itu, nanti bisa menimbulkan masalah hukum. Ya, memang ketika hoax itu banyak beredar, terutama terkait dengan pemilu, tentunya juga kita tidak ingin bahwa pemilu nanti di 2019 ini kemudian akan menjadi upaya untuk mendelegitimasi pemilu 2019. Jadi kalau ingin menciptakan pemilu yang damai, aman, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar merupakan pilihan rakyat, jadi jangan ikut-ikut untuk membuat atau menciptakan hoax.
Dan ingat, setiap mendapat informasi yang belum jelas keberadaannya, saring dulu sebelum sharing. Kini kita kembali ke Carlos, silahkan. Baik, terima kasih Ami Ardini atas informasinya. Saring dulu sebelum sharing begitu ya. Itu poin terakhirnya. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa Pak Aceh yang namanya hoax itu dikemas, diandaikan sebagai sebuah kebenaran yang kemudian akhirnya bahwa ya itu tadi, kalaupun nomor 1 itu terpilih nanti dianggap bahwa tidak legitimate misalnya. Iya, menurut saya itu salah satu di antara strategi yang perlu dicurigai ya. Kenapa? Karena saya selalu menyampaikan bahwa itu adalah strategi bagi orang yang memang tidak siap untuk kalah. Selalu mencari celah di mana ketika misalnya ada masalah, maka pada masalah itulah yang akan diangkat pada saat nanti setelah pemilihan. Tetapi saya sebetulnya bisa menduga-duga bahwa apa yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan upaya menampilkan hoax ini itu juga bagian dari strategi politik ya. Kita tahu bahwa salah satu strategi yang saya kira sudah mulai berkembang saat ini, misalnya apa yang terjadi dengan Pilpres di Amerika, yang terpilihnya Trump, kemudian pemilihan presiden di Brazil gitu ya, Bolsonaro. Itu sama ya, strategi dengan menggunakan media sosial sebagai satu instrumen untuk mensosialisasikan dan membrand ya cara berpikir orang supaya memang situasinya penuh dengan ketidakpastian. Itu adalah salah satu di antara satu kecenderungan baru di dalam perilaku pemilih saat ini. Bukan bermaksud hanya membuat gaduh saja, tapi memang bukan hanya ini adalah bagian dari strategi pemenangan. Dan itu menurut sebagian para ahli neuroscience itu adalah bagian dari komunikasi politik yang terbaru, yang bisa jadi itu adalah bagian dari strategi pemenangan. Nah, menurut saya oleh karena itu bagaimana cara kita mencegah ini semua? Saya kira yang paling penting adalah soal law enforcement. Ya, kepada siapapun pihak, termasuk kepada kubu kami. Ya. Jika ada pihak dari kubu kami yang melakukan tindakan, misalnya menyerang lawan dengan data yang tidak akurat, kalau data tidak akurat tidak masalah, tetapi misalnya dengan menyebut, misalnya Pak Prabowo atau Pak Sandi melakukan tindakan yang tidak mengandung hoax, saya kira bagi kita siap untuk ditegakkan hukumnya gitu, diberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi dari TKN Jokowi Maruf sendiri melihat bahwa ini berpengaruh sangat, tidak untuk pemilih misalnya. Saya sampaikan begini, gara-gara tabloid obor rakyat yang 2014 Pak Jokowi katanya adalah turunan PKI. Pak Jokowi adalah non-Muslim. Ketika saya turun ke bawah, itu masih ada yang percaya. Dan itu yang percayanya bukan orang yang sembarangan. Itu tokoh agama begitu. Nah, implikasinya tentu mereka menjadi tidak suka dan akhirnya kemudian menarik sentimen agama gitu ya, untuk mengatakan bahwa memang Pak Jokowi ini memang tidak layak untuk dipilih. Dan seberapa jauh itu berpengaruh hingga 2019 misalnya? Nah, saat ini kami memiliki survei internal, ya Mas Carlos ya. Survei internal kami mengatakan bahwa masih ada yang percaya terhadap Pak Jokowi sebagai anggota PKI. Apakah karena memang itu 6%, program proses penegakan hukum yang memang tidak waktu itu tidak mudah untuk menetralisir ya, informasi yang sudah masuk ke dalam cara berpikir orang. Ketika Pak Jokowi 2014 yang lalu diserang dengan isu PKI, dan pada saat sekarang ini masih bertebaran yang namanya gambar-gambar Pak Jokowi berada dalam satu rapat umum PKI tahun 1954 atau 55 begitu. Nah, orang masih bertebaran. Dan orang percaya. Dan orang kemudian menganggap bahwa ini benar. Gitu loh. Nah, jadi
Apa yang terlihat dari situ, Mas? Dari hasil survei kita, masih ada 6% yang masih percaya. 6% yang percaya? 6% yang percaya. Padahal penegakan hukum sudah dilakukan? Padahal penegakan hukum sudah dilakukan. 6% itu, Mas, kalau dilihat dikalkulasikan menjadi, dikonversi menjadi pemilih, itu bisa 8 juta orang yang percaya. Iya, itu angka yang besar ya dalam proses demokrasi Jadi kita. menurut saya, hal-hal semacam ini, kenapa kami sangat dirugikan? Karena kami tidak ingin, bukan saja ini berimplikasi terhadap elektoral kami, lebih daripada itu, masyarakat jangan dididik dengan kebohongan yang membuat masyarakat menjadi semakin bingung. Tadi apatis misalnya, memboikot misalnya. Pak Aceh, tahan sejenak. Kita masih tersambung dengan Pak Pram, Komisioner KPU. Kalau dilihat bahwa implikasinya ini sangat-sangat besar begitu Pak Pram, bahwa bukan hanya persoalan orang diyakinkan begitu, mengandaikan ini adalah sebuah kebenaran, tetapi bahwa dalam 5 tahun, kita sudah mau 5 tahun semenjak pemilu 2014, isu-isu seperti ini masih tetap berpengaruh. Bagaimana kemudian pertanyaannya meyakinkan tadi bahwa ya siapa yang mau percaya kemudian kalau sudah fanatisme bahwa orang tidak percaya misalnya selama ini di publik, oh bea cukai kan juga dibalik itu kinerjanya dipertanyakan. Bagaimana mempercayakan bahwa kemudian KPU memang benar-benar membuka satu persatu kontainer tadi itu misalnya? Ya, pertama tentu seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu kami upayakan untuk setransparan mungkin, seterbuka mungkin, sampai pada batas-batas yang memang diatur oleh undang-undang. Ya, terkait dengan daftar pemilih, terkait dengan pencalonan, terkait dengan logistik, gitu. Itu sebatas yang memang diperbolehkan undang-undang, kami akan upayakan untuk setransparan mungkin. Itu yang pertama tentu untuk mengurangi potensi orang curiga, gitu. Lalu kemudian yang berikutnya tentu kami juga akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kebijakan kami, tindakan-tindakan kami itu secara masif, sehingga kecurigaan-kecurigaan itu juga bisa kita minimalisir. Nah, tentu kita juga menyampaikan dalam setiap tahapan itu kami juga selalu berkomunikasi, mengundang, melibatkan seluruh partai-partai politik peserta pemilu maupun 2 tim kampanye pasangan calon, presiden wakil presiden. Sehingga dari sisi elitnya kita juga mengurangi kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu. Pak Pram, bagaimana kemudian memastikan bahwa pernyataan Anda baru saja tadi misalnya memastikan bahwa elit-elit parpol itu berkontribusi dalam tidak memproduksi hoax. Kemudian bahwa kita tahu ada problem misalnya salah satu politisi Partai Demokrat yang justru kemudian men-share soal itu dan kemudian walaupun sudah di-delete pesan di Twitternya, tapi bagaimana membuat bahwa memang elit-elit politik ini benar-benar pada suara yang sama dengan KPU untuk tidak memproduksi hoax? Ya tentu kami hanya bisa berusaha, Mas, tapi kalau mau menyeragamkan suara di internal partai politik tentu itu menjadi kewenangan masing-masing partai, Mas. Baik. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Jadi tapi tentu kita tidak bisa memaksa semua orang untuk percaya, kira-kira begitu. Baik, Pak Pram, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pramono Ubaid, Komisioner KPU dari kantor KPU. Nanti kita menyambung dengan Pak Aceh dan juga Mbak Titi di segmen terakhir nanti. Pemirsa, usai jeda tetaplah di Berita Satu.